Nurmalinda dengan NPM 23410236. Saya Salsabila Ulfa dengan NPM 23410222. Saya Salsabila dengan NPM 23410221. Saya Ramadhani Kasabitri dengan NPM 23410205. Halo semuanya. Tahukah kalian bahwa penyakit kusta atau lepra masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia? Namun jangan khawatir, karena kusta bisa disembuhkan dan dicegah. Dalam video ini kita akan membahas tentang penyakit kusta, gejala, hingga pencegahan dengan 4 level preventif. Mari kita simak. Penyakit kusta, epidemiologi penyakit menular. Definisi penyakit kusta. Penyakit kusta yang dikenal juga sebagai lepra adalah penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Penyakit ini terutama menyerang kulit, saraf tepi, dan juga dapat mempengaruhi saluran pernapasan serta mata. Kusta ditandai dengan gejala seperti perubahan kulit, mati rasa, dan kerusakan pada jaringan yang terinfeksi. Kusta merupakan penyakit menular yang dapat menularkan melalui kontak dekat dengan penderita. Meskipun tingkat penularannya tergolong rendah, jika tidak diobati, penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi serius, termasuk kerusakan permanen pada saraf dan deformitas fisik. Tanda dan gejala penyakit kusta. 1. Bercak kulit. Salah satu tanda awal penyakit kusta adalah munculnya bercak putih atau bercak kemerahan pada kulit. 2. Mati rasa. Penderita kusta dapat mengalami hilangnya sensasi pada bagian tubuh tertentu, terutama di area yang terkena bercak kulit. Ini disebabkan oleh kerusakan pada saraf tepi. 3. Lesi kulit. Lesi atau luka pada kulit dapat muncul, yang mungkin terlihat seperti ruam atau lumpuh. Lesi ini bisa hipopigmentasi, yaitu kehilangan warna pada kulit. 4. Kesemutan dan nyeri. Beberapa penderita mungkin merasakan kesemutan atau nyeri di area yang terinfeksi, yang merupakan tanda bahwa saraf sedang berpengaruh. 5. Kerusakan pada jaringan. Jika tidak diobati, kusta dapat menyebabkan kerusakan permanen pada jaringan, termasuk deformasi fisik pada tangan dan kaki. Triad epidemiologi penyakit kusta. Agent. Dalam kasus kusta, agent penyebabnya adalah bakteri Mycobacterium leprae. Bakteri ini memiliki kemampuan untuk menginfeksi kulit dan saraf, yang menyebabkan gejala khas penyakit kusta. Host. Faktor inang mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi kerentanan terhadap infeksi. Beberapa faktor yang berperan adalah umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pengetahuan tentang penyakit. Environment, lingkungan fisik dan sosial juga berperan penting dalam penularan penyakit kusta. Faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, kondisi sanitasi, dan akses terhadap layanan kesehatan dapat mempengaruhi penyebaran penyakit. Riwayat alamiah penyakit. Yang pertama, tahap prepatogenesis. Pada tahap ini, bakteri Mycobacterium leprae masuk ke dalam tubuh, biasanya melalui saluran pernapasan dan mulai menginfeksi jaringan. Yang kedua, masa inkubasi. Masa inkubasi penyakit kusta dapat berlangsung cukup lama, biasanya antara 2 hingga 10 tahun, meskipun dalam beberapa kasus bisa lebih lama. Selama periode ini, bakteri berkembang biak dan merusak jaringan saraf dan kulit tanpa menimbulkan gejala yang jelas. Ketiga, manifestasi klinis. Setelah masa inkubasi, gejala mulai muncul. Ini termasuk bercak kulit yang berubah warna, mati rasa, dan lesi pada kulit. Gejala ini dapat bervariasi dari satu individu ke individu lainnya, tergantung pada respons imun dan tingkat keparahan infeksi. Keempat, tahap penyakit lanjut. Jika tidak diobati, kusta dapat menyebabkan kerusakan permanen pada syaraf, kulit, dan jaringan lainnya. Penderita dapat mengalami deformitas fisik, kehilangan fungsi anggota tubuh, dan masalah kesehatan lainnya akibat kerusakan syaraf. Yang kelima, kondisi kronis. Kusta dapat menjadi kondisi kronis yang mempengaruhi kualitas hidup individu. Meskipun pengobatan tersedia, beberapa efek jangka panjang mungkin tetap ada,
seperti kerusakan saraf dan tidak dapat dipulihkan. Penularan atau transmisi penyakit kusta. A. Penularan secara tidak langsung. Penyakit kusta disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae, dapat menular secara tidak langsung melalui droplet dari saluran pernapasan, seperti saat batuk atau bersin. Penularan ini umumnya memerlukan interaksi dekat dan berkepanjangan dengan pengidap yang tidak diobati. Meskipun bakteri ini dapat ditemukan pada hewan, manusia adalah media utama penularannya. B. Fase portal of exit adalah tempat bakteri Mycobacterium leprae keluar dari tubuh manusia, yaitu kulit dan mukosa hidung. Mycobacterium leprae juga dikeluarkan dari kulit yang terluka, cairan yang keluar dari luka penderita serta melalui kelenjar keringat. C. Fase portal of entry. Mycobacterium leprae, satu titik penularan melalui kontak portal of entry, adalah tempat masuknya kuman ke dalam tubuh manusia. Ada beberapa cara masuk ke dalam tubuh, yaitu yang pertama, melalui kontak kulit. Penularan ini melalui kontak kulit dengan kulit secara langsung, yang erat, lama, dan berulang. Mycobacterium leprae terutama memasuki tubuh manusia melalui lesi kulit atau setelah trauma. Walaupun dikatakan bahwa penularan melalui kulit yang inteks juga mungkin, tetapi lebih sulit. Yang kedua, penularan melalui inhalasi. Penularan melalui saluran pernapasan, yaitu percikan ludah dan droplet, di mana Mycobacterium leprae tidak mengakibatkan lesi pada paru-paru, karena suhu pada paru-paru yang tinggi, tetapi langsung masuk ke aliran darah. Dari aliran darah, Mycobacterium kemudian dapat mencari saraf tepi dan difagosit sel kewan dan bermultifikasi di dalamnya. Yang ketiga, melalui saluran pencernaan. Air susu ibu yang menderita kusta mengandung sangat banyak bakteri yang hidup. Namun, insiden kusta pada bayi yang minum susu dari ibu yang menderita kusta lepra atau hanya setengah bila dibandingkan dengan bayi yang minum susu botol. Maka, ini menunjukkan bahwa penularan melalui air susu masih dipertanyakan. Masa inkubasi penyakit kusta. Masa inkubasi penyakit kusta yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae terbilang cukup lama. Rata-rata masa inkubasi berkisar antara 3 hingga 5 tahun. Meskipun dalam beberapa kasus, gejala dapat muncul setelah lebih dari 10 tahun. Ini berarti bahwa seseorang yang terinfeksi mungkin tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit selama bertahun-tahun setelah terpapar bakteri. Masa inkubasi yang panjang ini menjadi salah satu alasan mengapa kusta sulit dideteksi dan diobati pada tahap awal, sehingga penting untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang penyakit ini. Upaya pencegahan penyakit kusta. Ada 4 level pencegahan. Yang pertama primordial, yang kedua pencegahan primer, yang ketiga pencegahan sekunder, dan yang keempat pencegahan tersier. Yang pertama primordial. Pencegahan primordial pada penyakit kusta melibatkan beberapa strategi utama, yaitu penyuluhan kesehatan, personal hygiene, imunisasi, dan deteksi dini. Yang kedua, pencegahan primer. Pencegahan primer bertujuan untuk mencegah penularan kusta sebelum seseorang terinfeksi. Upaya yang termasuk dalam mencegah primer adalah edukasi masyarakat, vaksinasi BCG, hygiene pribadi dan lingkungan, pemeriksaan kontak erat. Yang ketiga, pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder dilakukan untuk mencegah komplikasi atau kecacatan pada penderita kusta yang sudah terdiagnosis. Langkah-langkah yang diambil adalah yang pertama, deteksi dan pengobatan dini. Yang kedua, pemantauan dan perawatan rutin, rehabilitasi fisik dan sosial, hingga pengendalian dan pengobatan reaksi kusta. Yang keempat, pencegahan tersier. Pencegahan tersier penyakit kusta bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit yang lebih luas dan mengurangi dampak dari penyakit pada individu yang sudah terinfeksi. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil dalam pencegahan tersier, yaitu deteksi dini, pengobatan yang tepat,
edukasi pasien dan keluarga, monitoring, dan tindak lanjut kampanye kesadaran.